Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman di channelnya Tony Riston. Ya, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyuasin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pemanfaatan Google Form dalam penilaian tengah semester bagi siswa sekolah dasar. Ya, karena di masa pandemi ini siswa tidak belajar secara tatap muka, maka kegiatan penilaian tengah semester pun dilakukan secara daring atau online ya teman-teman. Maka dari itu saya akan berbagi pengalaman tentang memanfaatkan Google Form untuk penilaian tengah semester. Jadi siswa akan bekerja melalui link yang sudah kita bagikan secara online di rumah. Dan mari kita simak video tutorialnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buka dulu browser kalian. Kemudian pada menu pencarian browser, ketikkan saja Google Form. Kemudian enter. Dan langsung saja klik yang sini, Google Form Sign In. Kemudian pilih akun Google kalian. Masukkan sandi. Nah, setelah kita login, tampil menu utama untuk Google Form itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya formulir sebelumnya. Ini ada soal UTS juga sebelumnya yang sudah pernah saya buat. Kemudian kalau kita ingin membuat baru, kita klik saja yang ini, tanda tambah. Kemudian ketikkan judulnya. Deskripsi formulir silakan teman-teman tambahkan saja di sini. Nah, di Google Form ini sendiri ketika apa yang kita lakukan dia akan otomatis tersimpan langsung di drive ya, di drive akun kalian. Kemudian setelah kita membuat judul, tentunya kita akan membuat juga identitas siswa ya, identitas siswa seperti nama dan kelas. Jadi kita tahu nanti siapa yang sudah mengisi kegiatan ulangan tersebut atau penilaian tersebut dan siapa yang belum. Nah, di sini teman-teman ada menu tambah pertanyaan. Di sini ada impor pertanyaan, ada tambahkan judul dan deskripsinya, kemudian ada tambahkan gambar, tambahkan video dan tambahkan bagian. Nah, ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk yang pertama itu nama. Saya buat di sini bentuk jawabannya ini jawaban singkat. Ketik saja di sini nama titik 2 dan nantinya ini akan diisi oleh siswa sebagai identitas dari responden. Ini kita aktifkan wajib diisi. Jadi nantinya selagi ini tidak diisi oleh responden, maka responden tidak dapat mengirimkan form ini ya. Kemudian saya akan menambahkan untuk identitas siswa itu kelas ya atau rombongan belajar. Di sini saya menggunakan tambahkan pertanyaan. Kelas opsinya kita isi saja karena kita isi saja di sini misal 5A, kemudian 5B dan 5C. Jadi siswa itu atau responden nantinya tinggal pilih salah satu saja, kelas A, 5A, 5B atau 5C. Ini posisinya pilihan ganda ya teman-teman. Kemudian ini kita centang wajib diisi. Setelah ini identitas siswa sudah dapat kita lihat nantinya waktu responden mengisi formulir ini atau mengisi pertanyaan dari soal ulangan itu sendiri. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke masalah pertanyaan atau ke soal ulangannya,
atau soal penilaiannya. Kita coba masuk dulu ke sini, ke sesuaikan tema. Di sini teman-teman bisa pilih untuk headerin tampilan atasnya, ini bisa pilih salah satu gambar yang tersedia atau bisa juga dari unggah foto ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman pilih. Saya coba di sini menggunakan tema dari template yang sudah tersedia saja ya. Saya gunakan yang ini. Kemudian klik sisipkan. Nah, di sini kelihatan. Kemudian warna tema ini bisa teman-teman pilih sendiri, nantinya warna latar belakangnya juga bisa pilih. Warna latar belakangnya juga bisa dipilih, kemudian gaya font atau gaya tulisan, jenis tulisan bisa dipilih masing-masing sesuai selera ya. Kemudian ini kita close. Lalu berikutnya kita masuk ke menu pengaturan. Jadi di sini ada tab umum. Umum ini kalau ini kita centang, setiap siswa itu di sini menerima salinan respon mereka. Jadi setelah mereka mengisi formulir atau soal ulangan ini, nanti salinan atau hasil jawaban mereka itu akan dikirimkan ke alamat email yang mereka gunakan, ke alamat email yang mereka gunakan. Saya tidak meyakini bahwasanya siswa kelas 5 SD ini memiliki akun email yang mereka gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Rata-rata siswa di tingkat SD ini menggunakan handphone Android yang kemungkinan saja itu bukan milik mereka pribadi, melainkan milik orang tua atau milik kakak-kakaknya. Belum lagi kendalanya jika email pribadi mereka itu mereka belum tentu bisa mengaksesnya, misalnya lupa password atau dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan menggunakan fasilitas ini. Kemudian di sini ada perlu masuk dengan centang batasi ke 1 tanggapan. Jadi untuk opsi ini juga responden ini diwajibkan untuk masuk ke Google, artinya harus memiliki akun Google ya teman-teman. Saya tidak akan menggunakan opsi ini. Kemudian di sini ada pilihan responden dapat mengedit setelah mengirimkan, kemudian dapat lihat diagram ringkasan respon teksnya. Saya juga tidak akan menggunakan menu ini. Kemudian menu presentasi, di opsi yang pertama ini tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan, kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ketiga-tiganya ini juga tidak akan saya gunakan, kecuali di sini ada pesan teks konfirmasi. Jadi setelah mereka mengirimkan jawaban hasil ulangannya atau setelah mengisi form ini, ada semacam pesan yang akan mereka terima. Ya, di sini secara default itu isinya adalah tanggapan Anda telah direkam, dan di sini saya akan rubah. Silakan teman-teman nanti kalau ingin merubah silakan saja, itu sesuai selera masing-masing ya. Nah, pesan konfirmasi yang saya buat ini nantinya siswa bisa melihat, terima kasih Anda telah menyelesaikan penilaian untuk mata pelajaran ini. Kemudian menu berikutnya yaitu kuis. Nah, jadi di sini ada opsi jadikan ini sebagai kuis karena ini bentuknya atau sifatnya penilaian ulangan ya. Jadi saya di sini akan aktifkan tombol ini. Jadi form ini nantinya akan ditetapkan sebagai kuis ya atau penilaian. Di sini ada opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi siswa dapat melihat secara langsung hasil kerja mereka setelah mengisi soal-soal yang telah disediakan. Nah, karena bentuk soal ini terdapat ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada pilihan ganda, kemudian isian singkat, dan terakhir adalah uraian. Saya tidak begitu yakin bahwasanya penilaian yang dilakukan oleh sistem ini dapat maksimal ya, karena sedikit saja perbedaan dari kunci jawaban yang disediakan itu, maka jawaban akan dianggap salah, kecuali untuk pilihan ganda. Jadi saya di sini menggunakan
nanti setelah peninjauan manual. Artinya saya menggunakan penilaian ini setelah saya mengoreksinya secara manual, bukan otomatis. Kemudian di sini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, untuk ketiga opsi ini saya tidak menggunakan ini, jawaban yang benar ini juga saya buang, kecuali yang untuk nilai poin. Jadi setiap soal itu nantinya akan terlihat di situ berapa poin yang akan didapatkan jika jawaban itu benar. Nah, ketika kita selesai mengatur menu untuk formulir ini, kita klik simpan. Nah, di sini kita baru mengisi Nah, di sini kita baru selesai untuk mengisi judul dan identitas siswa. Kalau teman-teman ingin melihat tampilannya seperti apa nantinya, klik saja sini pratinjau. Nah, jadi nantinya responden atau siswa itu akan melihat tampilan soalnya seperti ini. Nah, untuk berikutnya, untuk memisahkan antara identitas dan soal ya, kita di sini gunakan menu tambahkan bagian. Jadi di sini saya gunakan tambahkan bagian, judulnya ini kita buat saja misalnya pilihan ganda. Nah, untuk bagian yang pertama ini soalnya pilihan ganda, keterangannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini opsi sudah betul, pilihan ganda. Kemudian kita ketikkan soalnya di sini. Nah, ini contoh soalnya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, kita lupa menambahkan untuk mata pelajaran ya, teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu untuk mata pelajarannya di sini ke bagian tambahkan judul. Nah, di sini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, nama ini nanti diisi oleh siswa, kelas diisi oleh siswa, dan ini bagian yang tadi. Kemudian soal sudah kita buat. Nah, pada setiap soal ini kita berikan kunci jawabannya dan skoran. Kita klik bagian sini. Skornya ini saya kasih 2. Ini nanti teman-teman sendiri yang bisa mengaturnya. Untuk masing-masing soal ini berapa skor yang akan diberikan. Lalu kita klik kunci jawabannya. Nah, ini jadi merupakan kunci jawaban. Jika jawaban itu benar, maka poin yang didapatkan adalah 2. Kemudian klik selesai. Nah, di sini satu soal sudah kita buat. Kemudian untuk menambah soal berikutnya, teman-teman klik tambahkan pertanyaan. Nah, ini soal yang kedua sudah kita buat juga. Kemudian pilihannya sama seperti tadi, teman-teman. Kasih skor, berikan kunci jawabannya. Nih. Kemudian klik selesai. Jadi setiap soal itu diberikan skor dan diberikan kunci jawaban. Untuk soal yang ketiga dan seterusnya, itu teman-teman bisa lakukan sendiri ya, sesuai dengan soal yang akan teman-teman bagikan kepada siswa.
Nah, teman-teman, kalau di sini kita sudah selesai membuatnya, sini saya buatkan untuk pilihan ganda itu 20 soal ya. Kemudian untuk soal selanjutnya saya menggunakan bentuk soal isian singkat, dan di sini saya akan membaginya atau membedakannya. Kita menggunakan ini, tambahkan bagian. Jadi untuk subjudul berikutnya kita buat saja di sini isian singkat. Nah, setelah menambahkan bagian ini, teman-teman silakan isi saja di sini pertanyaan berikutnya. Contohnya soalnya seperti ini. Nah, opsi yang di sini kita ganti dengan jawaban singkat. Kemudian untuk kunci jawabannya kita berikan saja langsung di sini, langsung dengan skornya sama seperti untuk pilihan ganda tadi, ada skornya dan ada kunci jawaban. Di sini kita kasihkan skornya misalnya 3. Terus jawaban yang benar kita tulis saja di sini. Ini jawabannya. Terus bisa kita tambahkan opsi yang kedua, misal siswa tersebut ejaannya sedikit keliru atau pengetikannya mungkin ada yang kurang atau dan lain sebagainya, itu bisa kita tambahkan saja misalnya menjadi seperti ini. Nah, jadi dua opsi ini menurut saya cukup ya, atau kita isi saja sini intensif ya. Atau bisa kita isi saja dengan intensif. Jadi ketika siswa menjawabnya dengan membaca intensif menggunakan F, membaca intensif menggunakan P, atau mengisi intensif saja, itu bisa dikategorikan benar. Nah, makanya saya tidak menggunakan penilaian secara otomatis, karena saya untuk jawaban singkat ini saya akan menelaahnya secara manual atau mengoreksinya secara manual ya. Kemudian sama seperti yang tadi, begitu gini sudah selesai, kita buat soal dan memberikan kunci jawaban serta poinnya atau skor, kita klik selesai. Nah, ini satu soal sudah selesai. Kemudian untuk soal berikutnya kita juga langsung tambahkan pertanyaan. Sampai di sini kita sudah selesai untuk bagian soal yang kedua, yaitu isian singkat. Nah, berikutnya bagian yang satu lagi adalah soal uraian. Kita klik saja tombol ini tambahkan bagian ya. Jadi untuk judul ketiga ini kita tulis saja di sini uraian ya. Sama seperti yang tadi, langsung kita tambahkan soal, kita tambahkan pertanyaan. Kita buat pertanyaan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian bentuknya di sini paragraf ya. Kemudian kita berikan skor dan kunci jawaban. Sini saya berikan skornya 6. Kemudian tambahkan jawaban. Dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya, ya teman-teman. Dan teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan soal yang sudah saya buat tadi. Jadi ada 3 bagian soal, itu yang pertama pilihan ganda, yang kedua isian singkat, dan yang terakhir itu soal uraian ya. Nah, dan di sini teman-teman untuk melihat hasil
form yang sudah kita buat tadi, silakan klik saja di pratinjau atau preview. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Dan di sini siswa tinggal mengisikan nama, misalnya kemudian silakan pilih kelasnya nanti untuk responden 5A, 5B atau 5C. Misal sini saya klik yang 5B. Nah, di sini yang dimaksud dengan bagian tadi. Jadi setelah mengisi identitas dia selesai, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah masuk kepada soal. Nanti responden akan menjawab soal-soal yang telah kita buat tadi. Misalnya di sini saya pilih jawab nomor 1. Kemudian selesai soal pilihan ganda, ini ada 20 soal. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ke isian singkat. Jadi siswa mengetik jawabannya di kolom yang sudah disediakan ini. Nah, kemudian responden jika selesai mengisi soal isian singkat ini, mereka akan klik berikutnya. Berikutnya ini soal untuk uraian. Jadi siswa akan menjawab soalnya di sini nanti. Dan terakhir responden atau siswa tersebut tinggal klik tombol kirimnya. Nah, dengan mengklik tombol kirim ini yang kita maksudkan tadi. Terima kasih Anda telah menyelesaikan penilaian untuk mata pelajaran ini. Nah, ini yang kita maksudkan untuk tampilan tadi. Selesai dari sini, kita sebagai admin kita bisa melihat, nah nih respondennya yang sudah mengirimkan jawaban atau sudah merespon ini 1 orang, kelihatan di sini nantinya. Kita klik saja di sini, terus di sini klik individual. Di sini kelihatan hasil jawaban yang sudah dikerjakan oleh responden atau siswa tersebut untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini namanya tadi kita ketikkan contoh, kemudian kelas tadi kita pilih kelas 5B, dan selanjutnya ini hasil jawaban dari responden atau siswa ya. Nomor 1 ini jawabannya betul sesuai dengan kunci, dan nomor 2 dan seterusnya ini tadi belum kita isi, jadi hasilnya salah semua. Kemudian untuk pertanyaan yang bagian kedua itu tadi kita jawab sembarang saja, jadi di sini salah. Nah, di sini kelihatan kunci jawaban yang sudah kita siapkan tadi. Dan untuk koreksi isian singkat dan uraian ini teman-teman bisa mengoreksinya secara manual ya. Di sini cuma kita siapkan saja kunci jawabannya sebagai panduan ya. Begitu juga dengan soal uraian. Nah, di sini telah selesai untuk 1 responden atau 1 siswa, dan kita tentunya sudah mendapatkan nilai untuk siswa tersebut. Berikutnya ada spreadsheet. Spreadsheet ini nanti akan kita bahas nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya. Dan untuk pembuatan Google Form kiranya sampai di sini saja. Nanti untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita upload video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru video di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.